Pemirsa, di usia kemerdekaan ke-81, negara masih diuji satu hal mendasar. Apakah rakyatnya bisa berobat tanpa cemas soal biaya? Jadi BPJS Kesehatan jadi jawaban negara atas pertanyaan itu. Namun antrian panjang hingga kasus viral jadi pengingat jaminan kesehatan masih jauh dari sempurna. Kita akan simak ulasan jurnalis Metro TV Valeri Budianto selengkapnya. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini tidak hanya merdeka dari penjajah, tapi juga merdeka untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tidak terkecuali pelayanan kesehatan. Di Indonesia kita punya salah satu produk jaminan kesehatan terbaik di dunia, salah satunya yaitu BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini sudah mampu untuk menaungi ratusan juta jiwa dari Sabang sampai Merauke. Program Jaminan Kesehatan Nasional ini kini jadi tulang punggung layanan kesehatan publik. Pemeriksaan dasar, rawat jalan, rawat inap, hingga rujukan ke rumah sakit. Semua ditopang satu kartu BPJS Kesehatan. Tak heran, inilah program jaminan sosial yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Namun, di balik cakupannya yang luas, sejumlah masalah klasik masih kerap ditemui. Antrean yang mengular, waktu tunggu yang tidak menentu, dan pertanyaan yang terus muncul di ruang publik, sudah maksimalkah pelayanan yang diterima peserta? Untuk melihat wajah layanan BPJS Kesehatan, kami mendatangi salah satu puskesmas di Jakarta Barat, yaitu Puskesmas Kebonjeruk. Bisa dilihat di sini antriannya sudah tidak begitu panjang ya, bukan karena orangnya sedikit, tapi karena memang layanan ini berlangsung cukup cepat, jadi memang antriannya tidak terlalu panjang. Dan bagi para peserta BPJS yang ingin mendaftar di sini bisa menggunakan dua layanan. Yang pertama adalah melalui mobile JKN dan yang kedua adalah Jak Sehat. Nah, apabila memang tidak bisa menggunakan layanan online, maka juga diterima apabila peserta ingin datang secara langsung, yaitu melalui mekanisme walk-in. Nanti akan diarahkan ke polinya masing-masing. Dan untuk kita mengetahui bagaimana respon dari para peserta BPJS terkait dengan pelayanan publik yang diterimanya, kita akan berbincang dengan salah satu peserta BPJS. Sudah dengan Ibu siapa di sini? Ibu Komaria. Oke, Ibu Komaria ini sudah lama jadi peserta BPJS? Sudah lama, semenjak berumah tangga. Semenjak itu kira-kira berapa tahun Ibu? Berumah tangga sudah 25 tahun. Biasa layanan kesehatan yang Ibu gunakan di sini apa saja, Bu? Saya kan pengguna BPJS yang pria yang non bayar gitu, saya semuanya. Kalau saya misalnya batuk flu ke sini, kalau kebetulan saya kena kolesterol juga di sini terus. Kak Wilda, ini sudah berapa lama jadi pasien BPJS Kesehatan? Hampir 3 tahun, Kak. Oke, sudah 3 tahun terakhir seberapa sering menggunakan fasilitas ini? Sering, Kak, bisa sampai setiap sakit atau keluarga sakit juga ke sini. Sudah layanan apa saja yang digunakan? Layanan kiap, hamil, di sini juga lengkap semua sih, Kak. Oh, bersalin juga sudah di sini. Pernah di sini. Dan sejauh ini gimana melihat layanan BPJS Kesehatan, Kak? Cukup aktif, cukup cepat di sini. Prosesnya juga dipermudah, semuanya serba mudah di sini. Pernah nggak sih mengalami antriannya yang panjang? Terus kalau misal antrian panjang seperti apa? Kita soalnya udah daftar mobile JKN, Kak, jadi mempermudah kita buat pendaftaran dari sebelumnya. Antriannya juga walaupun antrian panjang, tetap alurnya cepat. Ini salah satu solusi dan harapan yang bisa dibenahi oleh layanan BPJS ke depan apa? Mungkin yang tadinya tidak aktif diaktifkan kembali, soalnya sekarang banyak kasus yang tadinya BPJS-nya aktif jadi tidak aktif kayak gitu. Persoalan layanan kesehatan tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara bergulat dengan dilema yang sama. Bagaimana menyeimbangkan cakupan luas dengan kualitas layanan yang layak? Pemirsa, salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas dari BPJS Kesehatan adalah untuk mencoba membandingkannya dengan program serupa yang dimiliki atau pernah dimiliki oleh negara lain. Setidaknya ada 2 negara pemirsa yang akan kita coba bandingkan. Yang pertama adalah Inggris dan yang kedua adalah Amerika Serikat. Kita sama-sama lihat perbandingannya di slide yang pertama. Jadi pemirsa, di Inggris ada program serupa BPJS, namanya adalah National Health Service atau NHS.
Nah, NHS ini memiliki sejumlah kelebihan dan juga kekurangan apabila kita bandingkan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia. Kalau misalnya kelebihan yang pertama adalah bagi warga Inggris, NHS ini tidak diperlukan untuk melakukan pembayaran bulanan. Jadi iurannya ini tidak membebankan warga. Mengapa? Karena pendanaan dari NHS ini sepenuhnya dibebankan pada pajak pendapatan nasional. Kemudian kelebihan yang kedua adalah seluruh akses dari pelayanan kesehatan, baik itu dari infrastrukturnya, dari teknologinya, hingga kemudian sanitasinya ini merata dari seluruh Inggris. Sementara kita tahu salah satu permasalahan dari BPJS Kesehatan di Indonesia adalah fasilitas kesehatan yang masih kurang merata. Dan kemudian kelebihan yang ketiga dari NHS ini adalah sistem digitalisasi yang memang sudah terintegrasi secara nasional. Jadi apabila ada masyarakat yang berada di ujung wilayah Inggris ini dirujuk ke fasilitas lainnya, misalnya karena membutuhkan layanan dokter spesialis, maka tidak perlu membawa dokumen secara fisik, melainkan sudah ada sistem yang terintegrasi yang mencakup rekam medis dari pasien tersebut. Nah, sementara kekurangannya adalah yang pertama, salah satunya karena memang pendanaannya dari pemerintah, dari pajak anggaran belanja negaranya, maka apabila sedang terjadi resesi ekonomi, memang iya masyarakat yang dibebankan, tapi langsung ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan. Jadi begitu ada resesi, maka pelayanan kesehatan dari NHS ini langsung terganggu. Kemudian juga kekurangan yang kedua adalah waktu tunggu yang ternyata lebih ekstrim loh daripada BPJS Kesehatan, secara khusus apabila mencakup operasi yang tidak darurat. Misalnya katarak ini waktu tunggunya sangat lama, bisa berbulan-bulan, bahkan jauh lebih baik kualitas berjenjang dan juga skema rujukan di BPJS Kesehatan. Dan kemudian selanjutnya juga adalah terkait dengan akses-aksesnya kepada dokter-dokter rujukan, yaitu dokter spesialis. Jadi kalau misalnya sistem berjenjang di BPJS Kesehatan ini, sistem rujukannya ini baik dan juga cukup mudah untuk dilakukan. Kalau di NHS ini diutamakan agar seluruh dari pelayanan kesehatan ini difokuskan pada dokter umum saja. Jadi sangat minimnya dan sangat terbatasnya akses terhadap dokter-dokter spesialis. Itu tadi kalau di Inggris, pemirsa. Kita beralih, ada juga di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat, pemirsa, saat ini sebenarnya tidak ada lagi program layanan kesehatan tunggal yang mencakup seluruh pelayanan bagi seluruh warga Amerika Serikat. Tapi dahulu pernah ada, namanya ini Obamacare. Meski memang dari segi hukumnya belum dihapus ya pemirsa, tapi memang sustainability-nya ini atau keberlangsungannya ini saat ini dari Obamacare masih bisa kita pertanyakan dan juga kita bandingkan dengan fasilitas dari BPJS Kesehatan. Mengapa? Kalau misalnya Obamacare ini memiliki fungsi kurang lebih sama seperti asuransi swasta. Jadi memang beban iurannya sangat tinggi. Oleh karena itu, warga Amerika pun jadi bertanya dan heran untuk apa memiliki program kesehatan ketika memang itu dibebankan dengan biaya yang cukup tinggi sama dengan asuransi swasta. Dan oleh karena itu juga layanannya dipertanyakan dan akhirnya juga tidak terlalu digunakan dan tidak terlalu efektif, dan akhirnya juga sekarang saat ini masyarakat lebih memilih untuk beralih pada asuransi swasta. Sementara kita melihat bagaimana BPJS Kesehatan ini sejauh ini terus digunakan, semakin masif digunakan dan layanannya juga semakin baik. Ini menjadi salah satu sinyal positif ya, bahwa memang layanan dari BPJS Kesehatan ini bahkan dijadikan percontohan oleh negara-negara lain di dunia. Namun idealisme sistem tak selalu sejalan dengan realita di lapangan. Sejumlah kasus antrian pasien hingga 8 jam sempat mencuat dan menuai sorotan publik. Padahal semestinya nyawa bisa terselamatkan jika alur pelayanan berjalan sesuai aturan. Lantas, bagaimana respon BPJS Kesehatan menyikapi persoalan ini? Memang kita memahami ya bahwa BPJS Kesehatan ini adalah badan hukum publik yang melayani publik. Ini memang tidak mungkin 100% ini tanpa masalah ya, karena kita lihat untuk akses pelayanan kesehatan saja, apalagi untuk tahun 2025 ini sekitar 725 juta pemanfaatan JKN, atau artinya sekitar hampir 2 juta pemanfaatan tiap hari ya. Dengan volume sebesar itu tentunya banyak dinamika yang ditemukan, persoalan-persoalan terkait dengan jaminan kesehatan gitu ya. Dan yang paling penting adalah memang bagaimana kita bisa merespon hal-hal yang memang menjadi keluhan, yang menjadi persoalan. Tentu saja kami berkolaborasi gitu ya bersama dengan tenaga kesehatan, tenaga medis, yang kita sama-sama gitu ya bisa melayani masyarakat, bisa melayani peserta JKN, tentunya dengan tidak ada diskriminasi gitu ya.
tidak ada perbedaan antara peserta JKN dan juga non JKN seperti itu. Jadi tentu bagi kami keluhan masyarakat bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi justru menjadi alarm dan juga bahan evaluasi agar pelayanan JKN dan bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah, dengan fasilitas kesehatan, dengan tenaga medis dan juga tenaga kesehatan agar pelayanan semakin baik. Jawaban BPJS Kesehatan menegaskan satu hal, perbaikan terus berjalan meski belum sepenuhnya menuntaskan keluhan di lapangan. Dan dari situlah ujian sesungguhnya, bukan sekedar mencakup jutaan peserta, tapi memastikan setiap dari mereka benar-benar mendapat pelayanan yang baik. Pemirsa, kita apresiasi keberadaan dari BPJS Kesehatan karena memang faktanya memberikan pelayanan yang memadai bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita harapkan ke depannya Indonesia bisa benar-benar merdeka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Wildan Aulia, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.